يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, berjumpa kembali dengan Pak Aris ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPS. Masih ingat kan? Di minggu sebelumnya kita telah belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia ya. Yang pertama itu kemarin kita telah belajar tentang nama pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita juga telah belajar tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita telah belajar nama-nama agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini, Bapak akan melanjutkannya dengan nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia, dan juga akan memberikan sedikit pengetahuan tentang nama-nama alat tradisional ataupun senjata tradisional yang biasa digunakan oleh suku-suku yang ada di Indonesia, dan juga pakaian adat yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah antara lain yang pertama, kalian dapat menyebutkan minimal 3 dari nama-nama rumah adat dan juga alat tradisional dan juga nama-nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ialah kalian dapat mengetahui cara bagaimana kalian bekerja sama dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini, yang kalian butuhkan untuk saling merekatkan persatuan dan kesatuan di negara tercinta kita ini. Ya anak-anak, yang pertama ialah mengenai rumah adat. Rumah adat ialah merupakan suatu bangunan ciri khas dari suatu suku-suku daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah rumah adat yang berada di negeri paling timur ya, di daerah paling timur di Indonesia, yaitu ada rumah Nabat yang namanya rumah adat Honai dari Papua. Nah, selanjutnya yang kedua ialah adanya juga rumah adat dari ujung sebelah barat, di mana itu di Pulau Sumatera ya, ada rumah adat dari suku Nanggro Aceh Darussalam yang disebut juga dengan Rumoh Aceh. Selanjutnya kita ada yang di daerah Maluku. Yang di daerah Maluku ada juga yang disebut dengan rumah Baileo. Ini dapat ya. Rumah-rumah adat ini mempunyai keunikan masing-masing ya. Ada yang dibentuk karena suku daerah tersebut menggunakan jerami-jerami, dan juga karena menggunakan ciri-ciri corak ya tradisional. Nah, selanjutnya di Pulau Jawa ini juga ada rumah adat Joglo ya, di Jawa Tengah. Oke anak-anak, selanjutnya kalian bisa cari berbagai informasi tentang rumah adat yang ada di Indonesia, dan juga kalian bisa menuliskannya di buku kalian. Oke anak-anak, selanjutnya ialah pakaian-pakaian tradisional atau pakaian adat dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama tadi dari Papua itu
Selain rumah adatnya juga ada pakaian adatnya yang disebut juga dengan koteka ataupun dengan rok rumbainya ya. Kalian pasti pernah melihatnya di beberapa tayangan di televisi ataupun beberapa media-media lainnya tentang ciri khas pakaian adat dari Papua. Selanjutnya ada pakaian adat dari Aceh juga, yaitu pakaian adat Ule Balalang ya. Pakaian adat dari Aceh ini biasanya digunakan ketika acara-acara resmi dan sifatnya sakral seperti acara pernikahan ataupun acara-acara kebudayaan yang menyertakan pengikutnya harus mengenakan pakaian adatnya. Nah, yang ketiga ada baju celeh dari Maluku ya. Baju celeh dari Maluku itu bisa kalian lihat. Oke anak-anak, setelah tadi rumah adat, pakaian, dan juga yang terakhir adalah alat tradisional ataupun juga senjata khas dari berbagai suku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada dari Aceh, itu apa? Dikenal juga dengan rencong. Rencong ya. Bentuknya mirip dengan yang ada di Jawa Barat yaitu kujang. Nah, coba kalian amati. Nah, selanjutnya ada tombak. Tombak yang merupakan ciri alat ataupun senjata tradisional yang ada di Papua sana, karena mereka biasa menggunakan untuk berburu dan keperluan lainnya. Nah, yang ketiga ialah ada parang ya, parang Solo dari Maluku ya, dari Maluku. Demikian anak-anak materi contoh-contoh adanya rumah adat, alat tradisional. Selanjutnya yang kedua ialah bagaimana cara menjalin kerjasama. Kalian tahu daerah kita sering diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan sebagainya, ataupun juga dengan adanya kegiatan ronda malam. Nah, itu hal-hal yang merupakan dapat menyatukan keberagaman di daerah lingkungan sekitar. Demikian anak-anak materi untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga bisa melaksanakan hal-hal yang bisa merekatkan akan adanya persatuan-kesatuan di lingkungan sekitar ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.